Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam pembahasan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satunya yang bernama KLAS atau Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Analisa kita berdasarkan analisa fundamental value investing, yaitu melihat laporan keuangan dari perusahaan untuk kita menentukan apakah perusahaan ini bisa atau layak untuk diinvestasi atau menunggu lagi. Kemudian analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan bagi investor, sebab setiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem masing-masing. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan berikut adalah sebagai bahan pertimbangan saja, sebagai bahan edukasi, ya. Kemudian juga bahwa analisa yang saya sampaikan ini adalah tujuannya untuk menentukan apakah boleh masuk atau belum, ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa menganalisa sebuah saham itu bisa dari berbagai sudut. Salah satunya tadi dari fundamental analysis, yaitu lebih ke value investing. Ada ya juga yang berdasarkan teknikal, ada yang benermologi ataupun astro ya. Nah, oleh karena itu saya ingin membataskan diri kita hanya pada fundamental atau value investing saja. Baik, hari ini kita akan membahas tadi kelas. Sebelum kita membahas data-datanya, kita cek dulu perusahaan kelas itu seperti apa, ya. Apa itu kelas? Harga saat ini bursa sedang tutup tanggal 3 April 2024, sedang istirahat ya. Harganya 73 saat istirahat. Namanya adalah Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Kelas bergerak di bidang apa? Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk atau kelas didirikan pada tahun 2011 di Jakarta. Perusahaan ini menyediakan layanan pelayaran domestik dan layanan logistik untuk barang-barang umum. Jadi ini pengangkutan barang, ya. Pengangkutan barang secara umum lewat jalur laut. Oke. Baik, kita cek dulu bagian beritanya. Kok ke sini? Oke, tidak ada punya. Oke. Kita lanjut saja berarti ke bidang laporan keuangannya, ya. Berdasarkan laporan keuangan di triwulan keempat atau laporan tahunan 2023 yang sudah diaudit oleh akuntan publik, dari laporan tersebut didapatkan data-data sebagai berikut. Nilai perusahaannya itu Rp98 per lembar, keuntungannya itu Rp12 per lembar saham, hutangnya sekitar 53%, hutang berbunga, hutang tanggungan 70%. Yang diedarkan di masyarakat itu 25%. Baik, sekarang kita akan cek lebih jauh lagi. Tadi hari ini berarti turun harganya, ya, menjadi 73. Oke, kita cek di 73 dulu, ya. 73. Nilai perusahaannya tadi Rp98, ya. Rp98 per lembar saham nilai perusahaannya, nilai asetnya. Sementara di bursa itu dihargai 73. Jadi kita bandingkan nilai perusahaan dengan harga yang didapatkan oleh investor itu adalah baru di 74%. Berarti ada gap, ada perbedaan antara nilai wajar tertingginya 98 dengan 73 harga sekarang, ya. Gapnya itu sekitar berapa, ya? Kita cek dulu. 26%. Jadi ada ruang untuk bertumbuh perusahaan ini
26% ya dari harga sekarang ke nilai wajarnya itu 26, apalagi nanti dia bisa bertumbuh lagi sampai lebih dari nilai wajar, maka ada kemungkinan bagger atau multi bagger di sini ya. Kemudian kita ingin melihat juga apakah saham ini di harga 73 itu sudah mahal atau belum ya. Kita ingin ngecek dulu. Maksimal kita membeli saham ini adalah di harga 120. Maksimal kita membeli saham ini di harga 120 ya. Sekarang baru di harga 73, berarti masih di bawah dari harga wajarnya ya. Baru di 61%, berarti ada diskon ya. Diskonnya itu berarti sebesar 39%. Dari harga sekarang menuju ke valuasi wajar terakhir itu 39%. Baik, kita simpulkan dulu untuk simpulan sementara dulu untuk saham ini, bahwa saham ini ada bertumbuh dengan baik ya. Ada nanti kemungkinan bertumbuhnya dengan baik. Kenapa? Karena rentangnya itu masih jauh. Jadi kita menghitung bahwa perusahaan ini akan bertumbuh dengan baik karena rentangnya masih jauh. Kemudian pula kita dari data tadi kita mendapatkan bahwa harga ini tadi kita dapatkan diskon 39%, hampir 40% diskonnya ya. Berarti valuasinya masih murah ya. Valuasi perusahaan ini masih murah. Dengan membeli di harga sekarang berarti kita sudah dapat rabat, dalam artian dapat diskon ya 39%. Seharusnya kita beli 100.000 misalnya ya. Kita belinya di 61.000 saja ya. Berarti ada diskon besar. Nah, sekarang dari dua data yang bagus ini, dua data yang sangat bagus ini, kita ingin mengkonfirmasi lagi apakah dua yang bagus ini memang didukung oleh hal lainnya. Ternyata kita cek dulu dari data yang kita dapat, perusahaan tidak membagikan dividen. Perusahaan tidak membagikan dividen ya. Perusahaan tidak membagikan dividen berarti untuk proyeksi kita ke depan ya, berarti dari 12% ini investor kemungkinan tidak mendapatkan ya, tidak mendapatkan upah dari menunggu ya. Investor tidak mendapatkan upah dari menunggu selama setahun ya. Ini mungkin menjadi nilai minus bagi perusahaan ini ya, tanpa dividen ya. Perusahaan ini tanpa dividen. Oke. Valuasi yang murah, perusahaan yang baik bisa bertumbuh kembang, namun sayang perusahaan ini tidak menimpali dengan kekuatan dividen ya. Baik, selanjutnya kita ingin mengecek juga ketahanan perusahaan. Dari segi ketahanan perusahaan, hutang berbunganya hanya 50% dan tanggungan-tanggungan saat dengan rekanan itu hanya 70%. Saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini hutangnya aman ya. Ketahanan perusahaan masih kuat, dia hutangnya aman. Dan terakhir kita ngecek juga dari kepemilikan, status pengendali, status pemilik perusahaan. Perusahaan atau manajemen hanya membagi atau menjual 25% sahamnya ke bursa efek, hanya membagi 25% ya. Berarti 75%-nya masih dipegang secara mungkin bisa sendiri atau bersama, bahwa yang di atas 5% mereka masih memegang 75%. Berarti pengendali bukan retail. Artinya mereka, si pemilik perusahaan ini masih menguasai perusahaan mereka.
Terakhir, saham yang ada di bursa efek yang bisa ditradingkan, yang bisa dijual belikan secara langsung saat itu juga hanya 25%. Berarti kita asumsikan saja bahwa jumlah yang beredar di bursa efek itu memang sejumlah yang dijual di masyarakat. Berarti di sini pengendali tidak melakukan jual beli, berarti pengendali tidak trading. Pengendali tidak trading. Mereka betul-betul hanya berfokus pada pengembangan perusahaan. Oke, dari semua data yang kita dapat di sini, hanya satu saja data yang tidak mendukung perkembangan perusahaan ini ya. Dan itu sebenarnya termasuk yang sangat penting, bahwa kita termasuk dividen investor, kita tentu saja mengejar yang namanya dividen ya. Oleh karena itu saya simpulkan dulu bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini kuat, perusahaan ini baik, namun sayang belum membagikan dividen, belum berpihak ke investor. Oleh karena itu saya menyarankan sebaiknya kan laporannya sudah keluar, jadi kita menunggu saja nanti, atau kita jadikan watchlist bahwa perusahaan ini pada saat RUPS kita tunggu apakah ada di situ nanti kesimpulannya mau bagi dividen atau tidak. Kemudian juga kalau misalnya bagi dividen berapa ya, kalau bagi dividen berapa. Perlu kita ketahui bahwa untuk bulan Maret ini ternyata ada keputusan dari Bank Indonesia bahwa inflasi kita, bukan keputusannya, laporan bahwa inflasi kita itu 3%. Inflasi kita 3%. Kalau begitu saya lebih cenderung untuk menaikkan ketahanan dividen kita, sebaiknya ini berada di 5% ke atas ya. Sebaiknya berada di 5% ke atas untuk dividen, supaya dividen kita tidak tergerus oleh inflasi ya. Oleh karena itu sekali lagi kita akan menunggu untuk perusahaan ini, kita menunggu di RUPS apakah mereka akan membagikan dividen atau tidak. Kemudian kalau membagikan dividen berapa, apakah di bawah 5 atau di atas 5 ya. Jadi simpulan saya menunggu dividen ada ya. Nah, karena itu kesimpulan saya menunggu dividen ada ya. Perusahaan ini bisa jadi watchlist tapi menunggu dividen ada, karena itu adalah salah satu syarat utama kita ya. Oke, oleh karena itu terakhir lagi, kalau memang ini jadi watchlist kita, berarti kita harus melanjutkan satu hal. Kita harus mengecek GCG-nya, Good Corporate Governance-nya. Silakan dicek nanti apakah perusahaan ini atau manajemennya ada berkasus hukum baik perdata atau pidana. Kalau tidak ada berarti kita tetapkan di watchlist kita. Kalau ada berarti analisa kita ini kita stop. Kemudian kita hentikan untuk tidak melanjutkan menunggu perkembangan saham ini. Karena kali lagi GCG itu nomor 1, valuasi itu nomor 2. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.